Bab 2643. Siapa yang berani disebut tak terkalahkan? Kota Xiangmu, di Jalan Barang Antik. Jalan Barang Antik ini, terus terang, adalah kios pinggir jalan. Tempat ini penuh dengan berbagai macam orang. Beberapa orang dapat menemukan barang bagus di sini, tapi kebanyakan adalah penipuan. Tempat ini disarankan oleh Sifu yang ingin datang ke sini untuk melihat apakah ada buku kuno. Saat datang ke Jalan Barang Antik, Mileye sedikit mengernyit. Tempat ini agak gelap. Jalan Barang Antik tidak luas, dengan beberapa bangunan kuno di kedua sisinya. Cahayanya redup, dan ada kesan penindasan yang menyeramkan. Mileye melirik ke kejauhan, jalannya cukup panjang, di kedua sisi, setiap 10 kaki, ada kios. Kios ini sangat misterius, karena semuanya memakai jubah hitam, seolah ilegal. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan, dan di sepanjang jalan, Mileye melirik mereka, tapi tidak ada barang bagus. Saat itu, Sifu berjalan cepat menuju sebuah kios. Di kios tersebut terdapat sebuah buku kuno. Permukaan buku kuno tersebut sudah rusak, terlihat memiliki sejarah yang panjang. Sifu mengambilnya dan melihatnya, lalu langsung tertawa, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Mileye melihatnya, dan dia menemukan bahwa buku kuno itu hanyalah buku catatan biasa, seperti buku harian. Sifu menoleh untuk melihat kuila, dan tersenyum sedikit. Buku seperti ini paling bisa mencerminkan situasi sebenarnya di zaman itu. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah pemilik kios. "Bos, berapa harganya?" Pemilik kios mengacungkan jari, 1 nadi alam semesta. Mileye sedikit mengernyit. Ini tidak sebanding dengan 1 nadi alam semesta. Tapi Sifu menyerahkan 1 nadi alam semesta kepada pemilik kios. Mileye memandang Sifu, dan Sifu tersenyum tipis. Pengetahuan harus dihormati. Mileye terdiam. Pengetahuan. Dia mengenal beberapa orang terpelajar, Kak Savera, Quincy. Mereka sangat kuat, tapi kehebatan mereka berasal dari kekuatan mereka. Akankah orang yang murni hanya terpelajar dan tanpa kekuatan besar akan dihormati? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ketiganya berjalan lagi. Saat hendak mencapai ujung, Mileye berhenti tiba-tiba. Dia menoleh dan melihat ke kios di sampingnya. Di kios, dia melihat pedang berkarat. Mileye sedikit penasaran. Dia berjalan ke arah pemilik kios dan mengambil pedang besi berkarat itu. Begitu dia mengambilnya, pedang besi itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Mileye tercengang. Apa-apaan? Saat ini, pemilik kios menatap Mileye, sudah rusak. Pemilik kios adalah seorang wanita, mengenakan jubah hitam, menutupi wajahnya hanya matanya yang terbuka. Mileye berkata dengan suara yang dalam, sudah rusak. Pemilik kios dengan tenang berkata, bukankah harus bayar kompensasi? Mileye. Pemilik kios berkata, tidak banyak, hanya 100.000 nadi alam semesta. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya yang sangat putih dan lembut. Mileye mengerti. Ini jebakan. Pemerasan. Mileye tersenyum dan berkata, tidakkah 100.000 nadi alam semesta terlalu sedikit? Pemilik kios memandangi Mileye dan tidak berbicara. Mileye membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan pemilik kios. Di dalam cincin penyimpanan, ada jutaan nadi alam semesta. 1 juta. Pemilik kios tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya. Mileye tersenyum dan berkata, Nona, apa menurutmu itu tidak cukup? Kalau itu tidak cukup. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan meletakkannya di depan wanita itu. Kali ini, ada 5 juta nadi alam semesta dalam cincin penyimpanan.
5 juta. Melihat pemandangan ini, wajah wanita pemilik kios seketika berubah. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Dia segera mendorong kedua cincin penyimpanan ke depan Mileye. Yang mulia, ini hanya kesalahpahaman. Mileye memandangi wanita pemilik kios, tapi tidak mengatakan apa-apa. Wanita pemilik kios buru-buru bangkit dan memberi hormat sedikit. Salah paham. Mileye berkedip, aku tidak dengar. Wanita pemilik kios. Mileye menoleh untuk melihat ke arah Kuila, lalu tersenyum dan berkata, pilih satu item di kios ini. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat pemilik kios, apakah ada masalah? Pemilik kios menggeleng cepat, tidak, tidak. Mileye tersenyum dan berkata, Kuila, pilih. Kuila ragu-ragu, lalu mengambil sebuah pot kecil. Mileye tertawa, ayo pergi. Setelah berbicara, dia menyimpan 3 cincin penyimpanan dan pergi bersama Kuila dan Sifo. Di tempat yang sama, wanita pemilik kios menghela nafas lega, aku telah bertemu orang tangguh. Setelah Mileye bertiga keluar dari jalan barang antik, tiba-tiba seorang pria berjubah hitam menghadang mereka bertiga. Kekayaannya tidak boleh terungkap, tapi baru saja, Mileye mengeluarkan 3 cincin penyimpanan, jelas dia diincar. Mileye memandangi orang berjubah hitam dan berkata sambil tersenyum, apakah ada masalah? Orang berjubah hitam dengan suara serak berkata, tinggalkan cincin penyimpanan, kalian bisa pergi. Mileye berkedip, beraninya kamu. Orang berjubah hitam mengepalkan tangan kanannya perlahan, aku ingin bertaruh. Coba saja, mungkin aku bisa memenangkan masa depan yang cerah. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menyerbu ke depan dan meninju Mileye. Tapi, begitu dia meninju, sebilah pedang menembus tepat di antara alisnya. Bang! Orang berjubah hitam langsung dipaku di tempat oleh pedang ini, tak bisa bergerak. Pembunuhan instan. Orang berjubah hitam menatap Mileye dengan mata tak percaya, kamu. Mileye menghela nafas pelan, apakah menurutmu aku lemah? Orang berjubah hitam. Mileye membuka telapak tangannya, cincin penyimpanan orang berjubah hitam terbang ke tangannya. Dia meliriknya, dan hanya ada beberapa ribu nadi alam semesta di cincin penyimpanan. Melihat adegan ini, Mileye terdiam. Terlalu miskin. Mileye menoleh untuk melihat Sifo dan Kuila, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah membeli sejumlah besar bahan di kota, Mileye bertiga pergi. Lagi pula, Akademi Guanxuan saat ini sangat membutuhkan banyak persediaan. Setelah kembali ke akademi, Mileye langsung pergi ke perpustakaan dan mulai membaca. Benamkan diri di lautan buku. Adapun urusan pembukaan Akademi Guanxuan, Sifo yang menanganinya. Setelah punya uang, Sifo mulai merekrut orang dan membangun kembali Akademi Guanxuan. Lagi pula, Akademi Guanxuan saat ini terlalu sederhana. Di dalam perpustakaan, Mileye sedang membaca tingkatan alam yang diurutkan oleh Quincy. Ada ratusan tingkatan alam, tapi setelah Quincy memilahnya, ada kurang dari 20. Cisuian, pena kebenaran agung. Tingkatan alam yang sedang dipelajari Mileye sekarang. Kalau ingin mempelajari tingkatan alam ini maka harus mengenal dulu pena kebenaran agung. Pena kebenaran agung dapat menuliskan nasib dunia puluhan ribu surgawi alam semesta. Dalam istilah awam, pena ini dapat mengatur nasib semua makhluk hidup. Meski hanya eksekutor, tapi memang bisa mengubah takdir orang. Kultivator mana yang tidak ingin menjadi penguasa atas nasibnya sendiri? Pena kebenaran agung. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba berbisik, Kak Pena, bisakah kita mengobrol? Bima Sakti.
Di ruangan kecil itu, suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Bicara apa? Apa aku mengenalmu dengan baik? Akademi Guanxuan, Mileye tidak mendapat tanggapan apapun. Melihat ini, Mileye sedikit mengernyit. Bagaimana kalau aku meminta Lydia untuk mengobrol denganmu? Bang! Di depan Mileye, ruang hampa tiba-tiba bergetar hebat, lalu sebuah pena ilusi muncul di depan Mileye. Pena kebenaran agung. Mileye menyipitkan matanya sedikit, dan saat berikutnya, dia bangkit dan tersenyum tipis. Kak Pena, halo. Pena kebenaran agung berkata dengan tenang, apa yang ingin kamu bicarakan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku ingin mencapai alam Jiswian. Pena kebenaran agung menatap Mileye, kalau begitu kamu pergi berlatih, untuk apa kamu mencariku? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, buku Nona Quincy mengatakan bahwa untuk mencapai alam Jiswian, seseorang harus merasakan lintasan takdir dalam kegelapan, dan hanya dengan cara ini seseorang bisa mencapai alam Jiswian. Tapi aku tidak bisa merasakan lintasan lari takdir. Pena kebenaran agung berkata dengan acuh tak acuh, kalau kamu tidak bisa merasakannya, maka teruslah berlatih. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Kak Pena, sebaiknya aku suruh Lydia datang. Kamu sepertinya tidak ramah padaku. Bicara seperti itu, dia akan memanggil Lydia. Pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, tunggu. Mileye melihat pena kebenaran agung, dan setelah hening sejenak, pena kebenaran agung berkata, menurutku tidak perlu, kan? Mileye berkata dengan suara yang dalam, tapi kamu sepertinya tidak ramah padaku. Pena kebenaran agung diam. Saat ini, dia benar-benar ingin memukul seseorang. Tapi itu masih dia tahan secara paksa. Dia tidak boleh memukul orang ini. Sebagai pena kebenaran agung, tidak ada yang tahu lebih baik dari dia bahwa betapa menakutkannya orang di belakang orang ini. Pena kebenaran agung berusaha menenangkan diri. Dia berkata dengan lembut, bicaralah, kita bisa bicara baik-baik. Mileye berkedip, aku tidak mengancammu, kan? Setelah hening lama, pena kebenaran agung berkata, tidak. Mileye mengangguk, baguslah. Akhir-akhir ini, aku telah membaca banyak buku, dan menurut aku seseorang harus bicara masuk akal. Apakah menurut kamu aku ini masuk akal? Pena kebenaran agung. Mileye tersenyum kecil, Kak Pena, mari kita bicara serius. Hari-hari ini, aku telah mencoba merasakan lintasan takdir, tapi aku tidak menemukan apapun yang membuat aku cukup tertekan. Kak Pena, kamu sebagai pena kebenaran agung, sebagai operator lintasan takdir, seharusnya punya cara, kan? Setelah hening sejenak, pena kebenaran agung berkata, sejauh yang aku tahu, untuk mencapai keadaan Jiswian, pertama-tama kamu harus mencapai alam reinkarnasi, dan sekarang kamu bahkan bukan penguasa usia, kamu melintasi 2 tingkatan besar alam. Apakah itu pantas? Mileye berkata dengan serius, Kak Pena, aku pikir kamu salah. Aku tidak berlatih tingkatan alam. Aku tidak tertarik dengan tingkatan alam. Alasan aku ingin mengetahui Jiswian, hanya karena tertarik. Untuk tingkatan alam, singkatnya adalah perkataan yang sama, jangan ukur aku dengan tingkatan alam. Setelah pena kebenaran agung terdiam lama, kalau kamu tidak memiliki adik perempuan yang tak terkalahkan. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut tentang itu. Dua benar-benar ingin membunuh orang yang berpura-pura hebat di depannya. Tidak melatih tingkatan alam. Apakah ini ucapan manusia? Apa-apaan? Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, kalau tidak punya adik perempuan yang tak terkalahkan, aku tetap punya ayah yang tak terkalahkan. Pena kebenaran agung. Mileye tertawa, Kak Pena, ayo kembali ke urusan penting.
Setelah lama terdiam, pena kebenaran agung berkata, "Aku bisa membantumu, tapi aku hanya akan membantumu kali ini. Kedepannya, kamu tidak bisa mencariku lagi. Menurutmu tidak apa-apa." Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Tidak bisa. Pena kebenaran agung." Mileye tersenyum dan berkata, "Kak Pena, jangan berprasangka buruk terhadap aku. Kalau kita bisa berteman, kamu akan memberi aku kemudahan, maka aku akan berterima kasih di masa depan. Misalnya, kalau aku mengatakan kepada Lydia bahwa kamu adalah salah satu teman baik aku." Pena kebenaran agung tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, sebuah pena panjang yang tidak nyata muncul di depan Mileye. "Ini tubuh bayanganku, pegang pena ini, kamu dapat mengerahkan 30% kekuatan aku. Dengan satu goresan, dapat memotong ratus ribu galaksi alam semesta dan dapat menjaga dari segala dao dan hukum kuno, mengalahkan semua makhluk hidup di galaksi alam semesta. Ini hanya di bawah kitab suci dan aksara kuno. Mulai sekarang, tingkatan alam apapun, kamu bisa mencapai tingkatan alam manapun kapanpun kamu mau, tentunya hanya dalam waktu setengah jam." Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, "Kalau kitab suci dan karakter kuno tidak muncul, kamu seharusnya tidak terkalahkan." Mileye bertanya, "Bagaimana kalau kitab suci dan aksara kuno keluar?" Setelah hening sejenak, pena kebenaran agung berkata, "Adikmu tidak terkalahkan." Mileye. Bima Sakti. Jauh di pegunungan, seorang wanita sedang berjalan di antara pegunungan. Wanita itu mengenakan gaun polos. Sekarang gerimis, tapi tidak ada hujan di atas wanita bergaun polos. Pegunungan diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Segera, wanita bergaun polos datang ke puncak gunung. Ada rumah batu di puncak gunung. Wanita bergaun polos berjalan ke pintu rumah batu. Dia membuka pintu. Di dalam rumah batu, duduk seorang pria. Di depan pria itu ada sebuah meja. Di atas meja itu ada dua buku tebal. Di buku yang di sebelah kiri, samar-samar terlihat kata-kata, "Tak terkalahkan." Di samping kedua buku itu ada selembar kertas kosong dengan 6 karakter hitam besar di atasnya. Dan di sebelah kertas ini ada kotak pena tanpa pena. Di tangan kanan pria itu ada segelas air. Melihat wanita bergaun polos, pria itu tersenyum tipis. "Akhirnya kamu menemukanku." Wanita bergaun polos memandang pria itu, dan setelah sekian lama, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, dan dia meraung seperti orang gila. "Kenapa kamu begitu lemah? Kenapa, Bang?" Dalam sekejap, kecuali rumah batu ini, gunung-gunung itu hancur berkeping-keping. Dan rumah batu ini juga dimusnahkan sedikit demi sedikit. Pria itu diam. Wanita bergaun polos menatap pria itu. "Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa lebih kuat? Kenapa?" Pria itu tidak menjawab. Wanita bergaun polos memejamkan matanya perlahan. "Kamu mengecewakanku." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke puncak gunung. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang. Matanya berangsur-angsur menjadi sedikit linglung. "Kakak, aku sangat panik. Aku tidak ingin menjadi tak terkalahkan. Aku benar-benar tidak ingin menjadi tak terkalahkan, kakak." Panik. Ini adalah kepanikan kedua kali yang pernah dialaminya. Pertama kali ketika dia kehilangan kakaknya, dan kali ini. Kenapa panik? Karena dia tak terkalahkan. Dia benar-benar tak terkalahkan. Tak terkalahkan sampai-sampai tidak ada yang bisa mengancamnya. Orang yang dia temui barusan adalah harapan terakhirnya. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir orang itu bisa membunuhnya. Dia hanya berpikir bahwa orang itu mungkin bisa menimbulkan sedikit ancaman padanya sekarang. Sedikit ancaman. Hanya sedikit ancaman yang diperlukan. Tapi, dia kecewa. Sangat kecewa.
Ketika dia melihat pria itu, harapan terakhirnya pupus. Begitu lemah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pihak lain begitu lemah. Angin sepoi-sepoi bertiup, baju wanita bergaun polos itu tertiup angin kencang. Hujan semakin deras, wanita bergaun polos berdiri di puncak gunung, dia sangat kesepian. Pada saat ini, wanita bergaun polos perlahan menutup matanya, dan berkata dengan lembut, "Kak, aku akan membunuh mereka berdua saat kamu tidak terkalahkan di dunia." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kedalaman langit berbintang, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin, dan ada jejak penghinaan di sudut mulutnya, tak terkalahkan. Siapa yang berani menyebut dirinya tak terkalahkan di depanku? Bersambung.